Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan dalam mata kuliah antenatal care atau sangkuni persalinan, dan Ibu akan membahas materi kita pada pagi hari ini, yaitu hipertensi pada kehamilan. Kita mulai dari pengertian hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik di atas batas normal, yaitu lebih dari 140 mm Hg, dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg. Hipertensi pada kehamilan dibagi menjadi dua, yaitu ringan sedang dan juga berat ringan sedang, yaitu dimana sistoliknya 140 sampai 199, sedangkan diastoliknya 90 sampai 109 mm Hg. Sedangkan hipertensi berat, tekanan darahnya lebih besar atau sama dengan 160 per 110 mm Hg. Sebelum berjalan lanjut, Ibu memberitahukan kepada adik-adik sekalian untuk memperhatikan materi ini karena yang sangat penting, di mana hipertensi pada kehamilan merupakan komplikasi obstetrik yang sangat serius sekali, karena dimana menyebabkan kematian mortalitas atau kematian ibu hamil. Kemudian kita lanjut kepada kedua, yaitu jenis hipertensi pada kehamilan. Jenis hipertensi pada kehamilan ada 4 jenis, yaitu hipertensi kronis, preeklamsia, preeklamsia superimposif pada hipertensi kronis, dan hipertensi gestasional. Ibu akan membahas satu persatu ya, memperhatikan tentang jenis dari hipertensi pada kehamilan agar kalian adik-adik bisa membedakan jenis-jenis dari hipertensi pada kehamilan. Yang pertama itu hipertensi kronis atau hipertensi yang terjadi sebelum 20 minggu kehamilan. Hipertensi kronis juga ini terjadi pada ibu yang sebelum dia hamil dia sudah mengalami riwayat hipertensi. Jadi ada dua kemungkinan, ibu sebelum hamil sudah memiliki riwayat hipertensi, dan juga ibu yang diketahui mengalami hipertensi sebelum 20 minggu kehamilan. Itu yang disebut dengan hipertensi kronis ya. Kemudian yang kedua yaitu preeklamsia, di mana peningkatan tekanan darah dan juga kelebihan protein urin. Sedang pada eklamsia gejalanya hampir sama dengan preeklamsia, tapi dia ditambah dengan gejala khasnya yaitu kejang. Kemudian yang ketiga itu superimposif preeklamsi, hipertensi kronis dengan nyeri kepala. Yang pada yang pertama ibu sudah bahas tentang hipertensi kronis. Di sini kita bisa membedakan bahwa hampir sama ya, tapi yang keempat ini ibu hamil tersebut sebelum hamil memang sudah ada riwayat hipertensi kronisnya, tetapi ditambah dengan preeklamsia juga, sehingga mengakibatkan nyeri kepala hebat pada ibu penderita preeklamsia superimposif ini. Kemudian yang keempat yaitu hipertensi gestasional, adalah hipertensi yang terjadi setelah 20 minggu kehamilan tanpa proteinuria. Perhatikan adik-adik ya, untuk hipertensi gestasional ini hipertensi yang terjadi setelah 20 minggu tetapi tanpa proteinuria seperti pada preeklamsi dan superimposif preeklamsia. Juga hipertensi kronis itu ada disertai dengan proteinuria. Pada hipertensi gestasional tidak ada proteinuria ya, diperhatikan. Kemudian setelah bahas tentang jenis hipertensi, kita datang pada tanda dan gejala hipertensi. Tanda dan gejala hipertensi kebanyakan yaitu kelebihan protein urin, seperti tadi ya, ada protein urin, sakit kepala, nyeri perut bagian atas. Nyeri perut bagian atas ini kebanyakan dia nyerinya di bawah rusuk kanan ya, di bawah rusuk kanan ibu, tapi di bagian perut, tapi di bawah rusuk kanan ibu terasa nyeri ya. Baru penglihatan
perubahan penglihatan, mual muntah, urin yang menurun sehingga menyebabkan buang air di ibu menurun karena produksi urin berkurang. Kemudian trombosit dalam darah menurun sehingga mengalami pembekuan darah, gangguan fungsi hati, sesak nafas karena cairan di paru-paru, kenaikan berat badan. Yang harus ada diperhatikan di sini, kenaikan berat badan pada ibu hamil yang ciri khasnya itu pembengkakan khusus daerah wajah dan tangan ya. Lihat baik-baik ya, pada pembengkakan ini terjadi khusus dari daerah wajah dan tangan. Kita lanjut juga, ini berbagai juga bahaya hipertensi dalam kehamilan. Jadi hipertensi pada kehamilan ini tidak hanya berbahaya kepada ibu, tetapi juga dan janin. Jadi ibu dan janin sangat berbahaya jika mengalami hipertensi dalam kehamilan. Yang pertama, pertumbuhan janin terhambat. Pertumbuhan janin terhambat ini di mana janin yang dalam kandungan ibu sudah tidak menerima lagi dengan baik oksigen atau nutrisi yang biasanya kalau ibu hamil normal membawa oksigen, nutrisi, makanan melalui plasenta ke janin. Tapi karena ibu mengalami hipertensi, pembuluh darah dan semua organnya itu ada kelainan atau perubahan sehingga menyebabkan janin pertumbuhannya terhambat, yang biasa kita tahu bersama yaitu IUGR ya, yaitu intrauterine growth resistance. Kemudian kelahiran prematur. Kelahiran prematur kita tahu bersama yaitu kelahiran sebelum usia kehamilan aternom ya. Jadi berbahaya di sini karena apa? Organ dari janin atau bayi, misalnya jantung, paru-parunya belum berkembang dan banyak yang belum sempurna sehingga berbahaya untuk kelahiran bayi prematur. Kemudian yang ketiga, solusi plasenta ini berbahaya juga apalagi kepada ibu dan janin ya. Jadi kalau ibu bermasalah atau apa, janin juga ikut bermasalah. Solusi plasenta ini yaitu plasenta yang terlepas sebelum waktunya dia melahirkan sehingga menyebabkan perdarahan yang bergumpal, nyeri hebat pada perut bagian bawah sehingga ibu boleh sampai shock sehingga harus membutuhkan perawatan lebih lanjut. Yang keempat yaitu penyakit kardiovaskuler, contohnya itu penyakit jantung dan penyakit pada pembuluh darah. Ini komplikasi hipertensi pada kehamilan ya. Akan kita bahas bersama yang sering terjadi ya pada hipertensi itu edema. Edema ini seperti Ibu jelaskan tadi ya tentang tanda dan gejala. Edema itu adalah pembekakan perdarahan cerebral syndrome health yang sering kita dengar, perdarahan otak, gagal nafas, gagal ginjal, perdarahan intraabdominal di dalam perut ya, ada perdarahan ketidakseimbangan elektrolit, perdarahan retina, gangguan penglihatan bahkan sampai kebutaan. Itu ya komplikasi pada hipertensi. Ini tunjukkan gambar komplikasi pada hipertensi di mana gara-gara hipertensi pada kehamilan menyebabkan organ-organ dalam tubuh kita bermasalah seperti jantung, otak sehingga menyebabkan stroke karena perdarahan di otak, kemudian gagal ginjal, pembuluh darah perifer mengalami kelainan dan juga pada retinopati ya ibu sebutkan tadi sampai kebutaan ya, sampai gangguan penglihatan. Kemudian kita datang pada penata laksanaan atau penanganan pada hipertensi kehamilan. Penata laksanaan dan penanganan pada hipertensi kehamilan ada dua, yaitu non-farmakologi dan farmakologi. Yang akan kita bahas pertama yaitu non-farmakologi.
Dan farmakologi sekarang lagi ngetren, bukan ngetren apa ya, seperti kebidanan komplementer atau istilahnya lagi dikembangkan kebidanan komplementer, dalam hal ini terapi saat penyakit tanpa menggunakan obat-obatan yang terbuat dari bahan kimia ya. Yang pertama yaitu dietary process to stop hypertensi atau DAS. Nanti dijelaskan sebentar ya, ada gambarnya. Kemudian melakukan olahraga, aktivitas fisik, mengurangi asupan natrium, hindari konsumsi alkohol, berhenti merokok, kemudian faktor psikologi dan stres, dan juga kalsium. Jadi misalnya pada faktor psikologi dan stres, kita harus mendukung ibu hamil tersebut ya. Selain suami, keluarga, kita juga sebagai bidan harus juga mendukung ibu jika dalam posisi hipertensi pada kehamilan, dan membantu dia untuk lebih baik lagi. Kemudian untuk yang kedua yaitu yang ini Ibu jelaskan tadi, yaitu tentang yang poin pertama pada non-farmakologi ya, dietary approaches to stop hypertension atau DAS, di mana ini untuk porsi nutrisi pada ibu hamil dengan hipertensi. Jadi nutrisi makanan yang akan istilahnya diet untuk ibu hamil yang mengalami hipertensi. Jadi harus mengkonsumsi sesuai diet yang kita lihat di sini. Jadi menggantikan makanan yang sering ibu makan, karena mungkin makanan yang ibu makan penyebab hipertensi. Jadi dari Kementerian Kesehatan mengeluarkan DAS ini, dietary approach to stop hypertension, supaya kita bisa memperhatikan. Contohnya ya, bahan makanan biji-bijian atau sereal utuh atau whole grains, kemudian sayuran, buah dan jus. Memperbanyak sayuran, buah dan jus, biji-bijian, porsi harian 7-8, kalau sayuran 4-5 kali, begitu juga buah dan jus 4-5 kali. Yang ukuran kemudian ukuran untuk makanan, misalnya 1 iris lembar roti, kemudian setengah gelas sereal kering, setengah gelas nasi, pasta atau sereal atau serat. Begitu juga pada sayuran, 1 gelas sayuran berdaun mentah, setengah gelas sayuran matang, 3/4 gelas jus sayuran. Kemudian pada buah dan jus, 1 potong sedang buah segar, 1/4 gelas buah kering, setengah mangkuk buah segar atau buah frozen, bisa juga buah kaleng, dan 3/4 gelas jus buah. Jadi itu adalah asupan dari nutrisi untuk DAS ya, untuk mengurangi hipertensi. Kemudian kita tahu pada yang kedua yaitu farmakologi, penanganan tersangkaan atau penanganan dari hipertensi kehamilan. Yang farmakologi itu dengan pemberian obat anti hipertensi, obat metildopa, clomidin, dan dianjurkan mendapatkan perawatan di rumah sakit jika didapatkan suatu kedaruratan atau keadaan medis atau keadaan di mana hipertensi belum juga turun dan mengalami gejala yang berat seperti eklamsi sampai kejang. Kita harus membawa atau memperhatikan atau merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap supaya ibu tersebut bisa mendapat penanganan yang lebih tepat. Demikian dulu presentasi ibu kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan Ibu persilakan. Kalau ada yang bertanya yang kurang jelas dengan materi yang Ibu berjelaskan tadi, silakan bertanya, atau ada masukan atau bagaimana kita akan belajar bersama, silakan. Kalau sudah tidak ada,
Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ibu mohon untuk belajar di rumah ya. Nanti sebentar materi yang ibu berikan nanti ibu berikan kepada ketua kelas. Demikian dulu materi pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai di sini. Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.